Itu sambutan sekaligus informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Parijem. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Maria selaku penilik PNF, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik TK maupun SD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hari ini mewakili Kepala Sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih di jam berapa ini, Bu? Iya, jam 10 ini sudah terkumpul sekitar 25 kepala sekolah. Ini karena ada yang di Ampu ya, yang di Ampu ada yang mewakilkan, ada yang tidak. Tapi saya belum melihat Pak Aan Terwakil. Oh, wakil ya. Oh iya. Siapa lagi ini yang belum kelihatan ya, baru 25. Harusnya kan 31. Oh, Pak Budi sudah. Iya. Oh ya, berarti mungkin Ampuan ada yang mewakilkan, ada yang tidak. Ya, semoga semua sudah terwakili. Artinya nanti semua informasi ini bisa diteruskan ke teman-teman guru di Satuan Pendidikan Panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda hari ini ada beberapa informasi kedinasan, ada 8 poin nanti insya Allah. Mungkin sampai zuhur, atau kalau enggak selesai ya sampai bar zuhur. Insya Allah zuhur selesai. Yang pertama tentang jam kerja P3K paruh waktu. Ini info yang paling aktual ya, walaupun SK-nya sih sudah pernah saya share di grup info kedinasan Wanayasa. Tapi saya yakin mungkin ada yang belum mencermati atau bahkan karena ketumpuk-tumpuk cetan yang lain mungkin ada yang terlewat belum membaca secara detail. Dan di kabupaten pun baru disosialisasikan kemarin. Kebetulan K3S diwakili Pak Idam. Nanti kalau ada hal yang kurang atau terlewat dilengkapi nggih Pak Idam? Ya, berkaitan dengan ini kemarin baru disosialisasikan. Yang kedua, info tentang absensi ASN. Yang ketiga, kenaikan pangkat. Yang keempat, ini sudah berulang kali, tetapi memang kemarin juga disinggung sehingga kami sampaikan lagi. Larangan pengangkatan non-ASN di Satuan Pendidikan. Yang kelima, sumbangan kopi, bibit kopi ini bukan kopi mateng ya, sumbangan bibit kopi. Yang keenam, sekilas rekrutmen kepala sekolah. Yang ketujuh, sekilas kinerja. Dan yang terakhir, yakat. Sebenarnya ada yang ke-9 tentang koperasi ya. Tadi anyar sih jadi belum tertulis Pak Heri tentang info koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu nanti yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, jam kerja P3K paruh waktu. Saya yakin di sebagian besar teman-teman KS ada yang memiliki P3K paruh waktu. Kalau yang tidak ada, ya anggap saja untuk tambah wawasan. Ketika jenengan ditanya kan, jenengan tahulah tentang P3K paruh waktu. Kenapa hari ini TK kami ikutkan? Ya, satu, untuk saling mempererat silaturahmi nggih Mbak Lasti dan Bu Leo. Yang kedua tentunya info kedinasan TK pun harus sama-sama memahami. Walaupun mungkin di tempat Mbak Lasti dan Mbak Leo nggak ada P3K paruh waktu nggih, nggak ada. Tapi ini untuk info teraktual saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk jam kerja P3K paruh waktu di Banjarnegara itu kita mengacu pada putusan Bupati nomor 000-8/936 tahun 2025, sehingga jam kerjanya itu kita tidak menentukan sendiri, tetapi sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, karena yang gaji kan juga
pemerintah daerah, sehingga kita mengikuti. Menimbang, nah, bisa dibaca sendiri bahwa ini juga dalam rangka melaksanakan keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. Perlu menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Mengapa ini ditentukan? Karena ini untuk apa ya? Caranya yo nggo menetralisir, artinya apa? Kan mereka gajinya tidak sama, masa jamnya harus disamakan kan? Untuk secara manusiawi, wong penghasilannya nggak sama, maka juga jamnya atur sedemikian rupa sehingga ada keadilan supaya tidak mendolimi. Oh, gajine separuh ibaratnya kerjane mosok padha karo sing gajine penuh itu ya, sehingga muncullah adanya jam kerja P3K paruh waktu. Nanti akan kita diskusikan dan pahami bersama. Ini untuk menimbangnya perlu dapat jenengan baca sendiri. Mengingatnya tentunya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur negeri sipil ya ini. Dan juga banyak menimbangnya, bisa jenengan baca, ada 7 poin yang menjadi pertimbangan Bupati mengeluarkan keputusan tentang ini, tentang jam kerja paruh waktu. Yang penting ini memutuskan, menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jangka waktunya adalah sebagai berikut. 1. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang menerima upah dan atau penghasilan lainnya yang sah sama dengan atau lebih besar dari upah minimum kabupaten atau UMK, maka jamnya adalah 37,30 menit per minggu. Ya, kan sama nggih, kali jenengan kan 30 jam setengah nggih, sama. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang menerima upah dan atau penghasilan lainnya yang sah lebih rendah dari upah minimum kabupaten, maka jamnya adalah 28 jam per minggu. Ini sing upahe di bawah UMK, tapi nek upahe sama atau lebih berarti sama dengan kita. UMK Banjarnegara berapa? UMK Banjarnegara saat ini adalah 2.237.000. 2.237.000 itu UMK Kabupaten Banjarnegara. Nah, nek gurune jenengan kok menerima totalnya lebih dari itu, berarti menggunakan tadi 37,5. Tapi nek gaji kok di bawah itu, maka menggunakan yang 28 jam per minggu. Nah, ini jam kerja sebagaimana dimaksud diktum 1 adalah sebagai berikut. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang menerima upah atau penghasilan sama atau lebih dari UMK yang menerapkan 6 jam hari kerja. Kalau SD, TK kan saat ini 6 nggih, TK juga 6. Nah, kalau yang menerima sama atau lebih dari UMK maka menggunakannya ini. Hari Senin sampai dengan Kamis jam 7.30 sampai 14.30. Lah nek jenengan kok masuke jam 7, maka yo gari tinggal dilongi, maka pulangnya jam 2 kan gitu. Kemudian hari Jumat 7.30 sampai 11. Nek jenengan masuke jam 7, maka yo 10.30. Itu ketentuan wajibnya. Nek jenengan tetap arep tekan jam 11 juga enggak apa-apa.
Oke ya. Berarti yang sesuai hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 13.30. Ini untuk yang 6 hari kerja. Kemudian yang 5 hari kerja. Ini jam 7.30 sampai jam 16 atau jam 4. Waktu istirahat 12 sampai 13. Hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4. Ini Bumar ini. Kemudian waktu ya istirahatnya 11 sampai 12.30. Ini bagi yang melebihi atau sama dengan UMK. Nah, bagi ini rata-rata ini mungkin masuknya ini ya, kebanyakan yang di kita. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang menerima upah dan atau penghasilan yang sah lebih rendah dari upah minimum kabupaten, maka sebagai berikut. Ini mungkin sebagian besar ada di tempat jenengan ya. A. Perangkat daerah unit kerja yang menerapkan 6 hari kerja. Hari Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 12.30. Nek jenengan jam 7 berarti hanya sampai jam 12. Jumat jam 7.30 sampai jam 11. Kemudian hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 12. Nah, ini untuk yang 6 hari kerja. Rata-rata kita kan 6 semua, maka yang kita tekankan yang ini. Bisa dipahami ya teman-teman? Iya, bagus. Gimana? Terkait PPK paruh waktunya kan posisinya ulu atau penjaga. Sementara penjaga kan secara aktivitas biasanya lebih awal, bahkan sebelum siswa masuk. Ya. Artinya ketika kita masuknya menggunakan jam itu dan jam itu maka mereka menjadi berhak untuk datang pukul 7.30, sementara jam 7 sebelum jam 7 siswa sudah datang, sudah setelah buka dan sebagainya. Menyikapinya seperti itu. Ya, terima kasih. Jane kok ono nong endinge ini, Pak. Nggih. Tapi karena sudah ditanyakan ya kita pipil saja enggak apa-apa. Ya, ini kan jam kerja yang ada di siap kerja. Cak-cakane nanti ya sesuai di lingkungannya masing-masing. Jenenge olo atau penjaga ya harus datang paling awal, pulang paling keri akhir ya. Ini yang tertera di absen, Mbak. Nanti cacaan ya sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nek saklek seperti ini ya bubar nanti ya. Apalagi gurunya kurang, mereka yo ngegeki. Loh, saya kan pulangnya jam 12, padahal mungkin gurunya kurang kan. Nanti di akhir ada, di akhir penjelasan ini ya, Pak. Nanti kita sampaikan. Kemudian teman-teman untuk berikutnya 6 hari kerja nggih. Ini yang 5 hari kerja. Nanti bisa jenengan pelajari sendiri karena di tempat kita nggak ada ya yang 5 hari, sehingga ini untuk tambahan wawasan saja jenengan. Kalau pengen tahu bisa dibaca dan dicermati sendiri yang 5 hari kerja. Nah ini ada diktum keempat. Jam kerja sebagaimana dimaksud di diktum ketiga dapat diberikan fleksibel. Ini ada relevansi dengan pertanyaan Pak Rianto nggih. Fleksibilitas waktu kerja yang penetapan dan pengaturannya ditetapkan oleh masing-masing kepala perangkat daerah dan atau unit kerja sesuai dengan karakteristik dan jenis pekerjaan dengan tetap memenuhi jangka waktu bekerja dan jam kerja per minggunya. Jadi panjenengan punya kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sing penting ojo kurang dari jam itu jam minimal lah. Misalnya minimal kan jam 12. Jenengan kan bisa misalnya menyarankan teman-teman yang ini untuk pulang jam 1 atau 2, tapi jangan menyarankan pulang setengah 11. Kalau kurang tidak boleh, kalau lebih boleh gitu nggih. Karena di diktum ini kan sudah dijelaskan sehingga jenengan memang punya kewenangan mengatur sesuai karakteristik di tempat jenengan masing-masing. Kita lanjut. Nggih. Terkait diberikan kebijakan dan situasi di tempat kerja serta pertimbangan keadilan karena mereka di bawah UMR,
kan jamnya otomatis menggunakan pertimbangan jumlah jam yang hanya 28 jam. Sehingga bagaimana ketika ini wacana sih, tetapi bagaimana kalau polo itu mereka kita biasa masalahnya ini kalau dibiarkan dengan kebijakan masing-masing, saya yakin lama-lama mereka komunikasi lewat medsos dan sebagainya, lama-lama jadinya ada itu juga. Tapi ketika bisa diambil kebijakan ada tegas, ada seragam dan sebagainya, kemungkinan ini lebih sejuk. Bagaimana kalau Pak Apollo di status kerjanya berangkat menjadi setengah 7, tapi hanya sampai jam 9, kemudian mungkin istirahat, mereka bisa melakukan pekerjaan di rumah dan dilanjut dengan jam 1 sampai jam setengah 3 sampai sekolah tutup. Artinya jamnya tetap tetapi ada jeda istirahat. Biar pekerjaan mereka bisa jalan itu karena mereka punya tanggungan karir dan lain sebagainya. Itu kebanyakan itu hanya tinggal mau dimodifikasi itu gimana? Oh ya, terima kasih masukannya. Tetapi lebih amannya adalah sesuai ini lah, kalau jenengan mau menambahi lah bisa. Nanti kalau ada yang lowah-lowah bolong-bolong seperti itu, malah nanti akan terjadi apa ya, semacam ketika jam kerja tetapi terdeteksi di luar lokasi. Nanti akan ada permasalahan seperti itu, Pak. Karena ada temuan juga nanti ketika di absen tadi ada materi itu ya, nanti akan ketemu di sana. Akhirnya idealnya sesuai ketentuan ini, Pak. Nek jenengan mau menambahi lah dipersilahkan, tapi nek ngurangi atau mencomot mah kelihatannya bertentangan dengan menyalahi aturan ini gitu. Kemudian yang kelima, sementara gitu, Pak, nanti ketemu ketika akhir. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri dan SMP, di samping penetapan jangka waktu bekerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, juga wajib mengajar minimal 24 jam per minggu. Nek guru tetap harus minimal mengajar 24 jam per minggu, sama dengan panjenengan kan yang PNS. Penetapan jangka waktu bekerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dan ketiga menjadi acuan jam kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di perangkat daerah atau unitnya. Jadi ini untuk menjadi pedoman semua P3K yang ada di Banjarnegara. Mungkin di Kabupaten Wonosobo, Purbalingga atau yang lain punya ketentuan tersendiri, Pak. Ini khusus untuk wilayah Banjarnegara karena dikeluarkan oleh Bupati Banjarnegara. Nah ini Pak sampai. Nah itu tadi kan sudah bisa dipahami ya, edaran surat bupatinya berkaitan dengan itu. Nah opsi kebijakan yang diambil kemarin ketika Pak Kadin menyampaikan masing-masing kan punya opsinya sendiri-sendiri. Lah kemarin diberi gambaran yang di Nipora kan juga ada 3 opsi ini yang disodorkan. 1, mutlak atau saklek sesuai ketentuan. Pokoknya nih jam semono tit ya, jam semono tit, tidak bisa diganggu gugat, tidak jadi tot gitu. Yang kedua, mengikuti ketentuan jam kerja yang lama. Jadi kan biasanya mereka juga pulang sampai sore ngikuti jenengan kan, berarti seperti itu. Itu pilihan yang kedua. Misalnya dulu kayak WB rong kecatet nang Dapodik, belum kecatet belum ikut paruh waktu kan mereka berangkat bareng jenengan, pulang juga bareng jenengan. Itu mau dipertahankan apa gimana? Itu opsi yang kedua. Yang ketiga, fleksibel. Artinya apa? Disiap kerja sesuai ketentuan mereka. Jadi kan mereka memang sudah disetting jamnya segitu sampai segitu, tetapi realitanya menyesuaikan kebutuhan dan kondisi. Monggo pinter-pinterin jenengan memotivasi dan membombongi mereka. Iya, saya juga punya PR karena punya P3K ya. Sayang sekali Mbak Pin nggak ada di sini. Sebenarnya tak kon ngikuti kegiatan ini. Wong penting sih untuk P3K paruh waktu. Jadi jenengan motivasi seperti itu tadi. Biyen kayak urung dadi P3K bisa sampai
akhir dengan semangat lah. Sekarang sudah jadi P3K kan ibaratnya kesejahteraannya sudah mapan, terjamin, sehingga monggo disyukuri dengan cara apa? Ya ora hitung banget lah. Misalnya jam 12 ya ora njungger jam 12 tit langsung bradal bali ra urus ro kancane, padahal teman lain kewalan, atau mungkin dia punya pekerjaan yang belum selesai, wes nekat pokoknya mau wis jam entek kok kontraknya kan hanya jam 12 ya. Jangan begitu, jenengan bombongin, jenengan beri pengertian, jenengan adem-ademi, terus jenengan apa ya, kasih motivasi lah. Insya Allah kalau kerjanya itu lebih baik, itu lebih berkah lah, lebih ikhlas juga insya Allah akan berkah. Ya, kalau sekali tempo mereka punya kepentingan sih, ya enggak masalah. Misalnya sekali tempo karena memang sesuai jam kerjanya itu enggak masalah. Bu, saya mau pulang ya, ini ada urusan misalnya mau jenguk orang sakit atau apa, karena memang jamnya sudah selesai, ya dipersilahkan. Tapi tidak tiap hari. Pokoknya mereka ya diberi pemahaman kalau di sekolah itu istilahnya teamwork. Jadi sekolahan itu bisa berjalan bagus ketika semua yang ada itu bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Wong kita kan rata-rata kekurangan guru nggih. Apa ada yang lebih? Sewidak lebih Pak gurunya. Lebih enggak? Kalau lebih kan mau diambil kayak mesake nih Pak Narno. Oh, enggak lebih. Oh iya. Bukan ada sekolah yang lebih, karena kita ada yang sangat kekurangan Pak Narno kae, hanya 2, padahal kelasnya 4. Kalau ingin diambil ya yang dulu saya sampaikan. Ya, yes, off the record. Nah, jadi karena cumi kepel. Kalau mau diambil sekarang yang dulu saya rekomendasi. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi absennya sesuai siap kerja sesuai ketentuan itu, tetapi realitanya menyesuaikan kondisi di masing-masing lah. Saya yakin mereka mau lah, mereka selama ini juga kinerjanya bagus, jenengan nyemi wae wis manut banget, dan mereka insya Allah ikhlas lah. Harus bersyukur kan, dari tidak jadi apa-apa terus kemudian bisa masuk dapodik, bisa menjadi paruh waktu. Insya Allah kalau keuangan negara bagus, suatu saat sopo ngerti jadi penuh waktu. Kan tidak ada hal yang tidak mungkin dibombongi, yang penting dengan ikhlas, insya Allah berkah barokah, rasa terlalu etung nonggok waktu gitu. Etung ke yang lebih loh. Jangan cuma terlalu hitung yuk jam 12 jatahnya mah jam 11 kurang seperempat wes bali, jangan, tidak boleh kurang, pokoknya nek bisa lebih, insya Allah lebih barokah, menutupi kekurangan-kekurangan kinerja yang mungkin kita lakukan dengan tidak sengaja. Gitu nggak Pak Rianto? Ya. Nah, ini mau disepakati yang Mbak Nayasa mau yang 1, 2, 3 biar 3 nggih. Jadi jangan sampai ada nanti ono sing 3, ono sing 1, kok do omong-omongan yuk. Misale warna 1 pakai yang 1, kemudian kubang pakai yang 3. Terus mereka do omong-omongan dadi meri. Kan nyong ora lah, nyong nek jam 12 wis bali. Sing kono, waduh, nyong urung entuk bali wong ono kancane sing kekurangan kon ganti, dan itu kan dadi meri. Sehingga sebaiknya ini adalah sama nggih, artinya Wanayasa mengambil opsi yang ketiga. Ya, fleksibel, sesuai. Nek pas suatu saat mereka memang butuh ada kepentingan, ya dipersilahkan bahwa memang jamnya sudah memenuhi. Tapi nek pas dilalai teman yang lain kewalan, gawean yang lain masih banyak, masih ada mau lomba-lomba harus melatih dan sebagainya, ya bisa dimanfaatkan itu sambil nunggu jam temannya. Gitu nggih? Sepakat nggih? Oke. Bu, barangkali ini Bu. Oke. Untuk keseragaman di settingan jam kerjanya itu Bu, barangkali bisa diseragaman masuknya jam 7, pulangnya berarti yang jam 12. Karena penjaga seperti Pak Gus Rianto tadi kan, penjaga harus kasih datangnya. Kalau diseragamkan masuknya jam 7, nanti kita hitung 28 CP-nya gitu. Kalau tahu mulut enggak banyak yang itu.
Ya, ya. Untuk penjaga tetap nganu nggih, walaupun di absennya jam 7.30 katakanlah, tapi penjaga harus datangnya lebih awal. Misalnya jam 7 masuk yang setengah pitu wis kawanan lah ya, paling telat setengah pitu sudah dianu. Itu jenengan sampaikan dengan lisan saja, Pak. Artinya nek kita ngubah-ubah yang tadi, kita nggak bisa. Kan sudah ada ketentuannya di siap kerja. Misalnya jam 7.30 atau jam 7, tetapi untuk olo yang penjaga itu tetap harus lebih awal. Itu nggih. Kelihatannya kita butuh kayak paduan suara lah, misalkan rekayasa. Ketentuan sikernya dipakai, artinya jam 7.30 terpakai siker. Tetapi sistem kerjanya ketika tidak seragam, ini yang menjadi agak panas suasananya. Sehingga suasananya kalau diseragamkan, berangkat untuk rekayasa penjaga semuanya sudah tutup misalnya. Ya udah, ini kan kumpul-kumpul. Ya udah disepakati saja. Misalnya jenengan sepakat untuk penjaganya setengah 7 sudah harus di sana ya. Gitu saja, besok ketika ini disampaikan ke teman penjaga jenengan seragam semuanya. Maksimal setengah 7 sudah sampai di sekolah. Kalau jam 6 boleh tidak? Boleh. 6 seperempat boleh, tapi jangan melebihi setengah 7. Gitu nggih? Ya, monggo. Satu suara, jadi maksimal. Kemudian teman-teman saya yuk kemutan olo. Nah, kemarin juga disampaikan olo. Olo apa? Operator layanan operasional. Olo itu sebenarnya ada dua. Satu olo yang sebenarnya administrasi, yang dua olo sebenarnya penjaga. Kenapa ini muncul? Karena dulu nggak ada formasi penjaga, sehingga untuk mengakomodir penjaga supaya bisa masuk, maka dimasukkan olo. Nah, sehingga nek jenengan kok anak olo loro, kuwi masuk akal. Satu kan olo administrasi, yang satu olo penjaga. Nek olo itu berarti jenengan harus segera lapor nanti supaya satu bisa dimutasi ke yang lain. Di Pak Gunung Dua kan ada dua. Yang satu Kolomasi, satu itu Pak Nasir yang penuh waktu. Kemudian yang kemarin yang paruh waktu itu Pak Siti. Ya berarti kan olone loro, sijine statusnya penjaga bukan asline? Iya penjaga Pak Nasir kayak bekas kepala sekolah ini. Tapi di sini tadi kan dulu datanya kan administrasi perkantoran. Kalau mau ini nah iya. Ya, nah nanti nek jenengan kok ada yang double segera bisa menghubungi Pak Yadi untuk ditata. Tapi nek double misal kok ono telu, tapi nek memang olo yang dulu memang satu sebagai penjaga karena memang nggak ada formasi njuk, sing penting katut nganggo olo, berarti kerjanya tetap seperti penjaga. Wingi ngono ya Pak Kidam disampaikan Pak Sopo wingi ya Pak Jadi ya. Pak Jadi menyampaikan begitu. Monggo Mas. Kalau yang nggak ada melaporkan apa enggak? Pinter. Iya, yang nggak ada nggak melaporkan Mas karena memang belum adanya tenaga kalau itu ya. Oh iya, nih jenengan nggak ada, kemudian jenengan perso di suatu tempat kok ada yang double telu apa piro, lah itu bisa jenengan cem ki apa ya ditep lah. Wah kayak ngemben tak jaluk nih nyong lah ke bidang mutasi saja untuk rembugan kuwi. Rembugan antara sekolah yang lebih dan yang kekurangan supaya bisa digeser. Gitu nggih? Iya. Nanti masalah yang double termasuk ini teman-teman, kalau jenengan kok ada guru yang kelebihan podo-podo P3K nggih, P3K kelebihan dan double, monggo ngubungi bagian PTK mutasi untuk supaya bisa digeser. Karena apa tadi? Kan minimal 24 jam. Kalau kok mereka sampai tidak dapat itu mah merugikan mereka. Nek jenengan pertahanke terus
tidak dapat 24 jam konangan, nanti bisa hilang penghasilannya karena tidak memenuhi jam 24 jam. Pokoknya yang kelebihan guru bisa segera lapor, bisa langsung ke mutasi atau lewat kami juga boleh nanti gitu. Nek sing bingung ragu-ragu kaya Nebu sapa mau? Nebu Urip kan olone loro, berarti siji jane olo penjaga, siji olo administrasi. Administrasi itu sendiri-sendiri. Makasih administrasi. Ya sih di sana nggak ada tulisan penjaga, mana kan sekarang nggak ada. Adanya olo kaya tas contohnya nih siapa ya sing gampang? Satu penjaga, satu terus. Nah, kayak podo jenenge podo olo nih. Tapi olo ya Pak. Setahu saya, yang pada Gunung 2 itu formasinya itu administrasi perkantoran. Nah, Mas itu kan dari luar, dia datang di situ. Nah, sedangkan Mbak Siti dia memang dia di situ. Dan juga datang Podo. Oh podo. Ya. formasinya itu Sama ya. Nah, itu dengan Mbak Bu Urip jenengan komunikasi karo Pak Yadi coba. Karena sama-sama administrasi ya. Kecuali yang Pandansari 2 mana Pandansari 1. Olonya kan beda ya. Walaupun 2 olo, tapi 1 kan olo penjaga, 1 olo administrasi. Berarti kan kurang ya, lebih. Nggak bisa Pak. Nek olo nggak bisa. Sebentar Bu. Bu Wiwin itu kan olo juga, dan olo Pak Sugeng juga olo. Pak Sugeng jelas basicnya penjaga. Terus Bu Wiwin itu basicnya kan guru, dan dia punya ijazah S1 juga, tapi karena dulu masuk dapur dimnya itu yang apa ya, akhirnya menjadi olo. Itu di dalam pelaksanaannya itu kira-kira ditugasi sebagai Iya, itu sih rahasia jenengan Pak, kebijakan jenengan. Artinya secara administrasi sesuai aturan. Karena dia olo, maka tupoksinya kan nek nggawe SKP apa juga sebagai olo. Wondene jenengan gurune kok kurang banget, terus dia juga mampu karena S1 PGSD katakanlah diminta bantuannya ke sana juga nggak masalah. Secara intern loh, secara aturan sih nggak boleh secara aturan. Oh iya. Oke, tapi di tupoksinya ketika SKP dan sebagainya tetap olo ya Pak, sesuai SK-nya. Iya. Monggo. seperti yang tadi Pak Idam jelaskan. Di pada Gunung 2 itu dia sudah S1, dia sudah PPG kebetulan. Intinya yaitu di administrasi ya tertulis tapi bisa mengajar karena kurang bisa. Darurat ya podo, jawabnya sama ya. Iya. Tetapi secara administrasi, secara pelaporan, secara tupoksi olo. Gitu. Iya. Begitu nggih? Karena ini darurat kurang guru, tapi ngemben ada guru lagi, ya kembalikan ke habitatnya ya, ke olonya gitu. Ya. Yang penting tidak olo loh. Nah, olo berarti yang satu harus diambil. Tidak boleh ada olo 3, olo karena di SD hanya ada 1 tenaga administrasi, 1 penjaga, kecuali ya memang hanya 1 jatahnya kalau untuk SD, kecuali SMP, SMA lah bisa 2 atau 3. Teman-teman kita lanjut nggih. Untuk sekarang absensi absen 1. Sesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ada. Saya sering mengingatkan loh, suatu saat nek ono sing dipanggil BKD, saya sudah tidak
kesalahannya sering banget konferensi tak emot-emotke. Sampai kemarin di grup info kedinasan juga sudah tak emotke. Nek saya dikomplain, saya tinggal screenshot apa yang sudah saya share kemarin. Yang kedua, jangan merekayasa dan mensiasati yang tidak sesuai aturan. Ini juga berlaku untuk TK loh, Mbak. Iya, ini makanya tak undang jenengan karena ini juga berlaku untuk TK, SD, SMP dan sebagainya. Kemudian terdeteksi ada yang menggunakan laptop atau HP, ya bukan HP mesti satu, karena kalau lebih dari satu kan langsung terdeteksi. Tapi ada yang terdeteksi menggunakan laptop dan ada yang terdeteksi sering berada di luar jangkauan wilayah kerja saat jam kerja. Nah ini tadi kalau misalnya usulan Pak Rianto tadi kan bahaya, pas jam lowah terus dia lagi bisnis nong pasar Kalibening, apa nong Batur, apa nong terdeteksi kan mah jadi masalah ini Pak Rianto. Sehingga idealnya ya jam kerjanya sesuai aturan. Lah tinggal jenengan tadi kayak rambu-rambu imbauan masuknya ya maksimal 6:30, pulangnya jam sesuai biasanya lah, biasanya jam 2:03 ya jam 2:03 gitu. Kecuali sekali tempo ada kepentingan ya gitu. Nah teman-teman, ini menjadi warning bagi kita semua ya, tentang absensi ini sudah barang klasik tetapi sudah sering sekali terjadi dan beberapa pernah ada yang dipanggil di BKD juga. Nah ini masalahnya bukan hanya main BKD cepat, masalahnya bukan itu, masalahnya harga diri jenengan. Hingga jenengan sampai dipanggil ke BKD hanya gara-gara merekayasa. Ini kan malunya itu loh, nek ming cepake sih ama hidup-hidup bersero jalan-jalan, tapi harga diri jenengan selaku ASN kan jadi tercoreng. Misalnya tempuran 2 misalnya, tapi sih enggak. Yo waduh. Aku kemarin sudah monitoring ke sana, sudah tak tanyai guru-gurunya, enggak. Kok sampai dipanggil ke BKD kan ngisi-sini harum. Iya, ngisi di sini RT ini. Sehingga monggo teman-teman yang sudah terlanjur yang dulu yang kita lupakan, tetapi langsung di stop saja sekarang untuk ke arah yang lebih baik. Artinya apa adanya lah, lebih nyaman, lebih berkah, jenengan lebih tenang. Misalnya sekali tempo telat, ya wajar lah, mungkin nong dalan banding gembes atau mungkin dilalai ono truk malang, ono truk nong ngendi kuwi sing undak-undakan ngono kuwi sikelir, malah terkait mundur-mundur indi-indi disalib angel kan hal wajar. Sing penting tidak tiap hari, nek telate kok tiap hari lah mencurigakan gitu. Ini tentang kok bengung ya Bu? Coba Bu diudak-udak Bu. Yo, coba oke. Olo. Halo Pak Heri, bengung ya Pak Heri? Bukan do mumet karena bengung. Tes. Nah, ya sudah Pak. Terima kasih Pak. Wah ini Jan, mantap ini Pak Kepala Sekolah. Solo. Ya Allah. Ini tentang absensi bisa dipahami ya teman-teman? Ya, alhamdulillah koyoke sing wingi tanggal 2 dan 3 udah berangkat aman sehingga koyoke ora ono sing dipanggil, muga-muga enggak ada yang dipanggil. Mau urung ya? Jangan urung. Muga-muga ora. Karena ini lebih gawat kalau sampai dipanggil, waduh, tidak ada ampun. Teman-teman, berikutnya tentang kenaikan pangkat ya teman-teman. Nah, Peraturan BKN nomor 4 tahun 2025 pasal 1 ayat 1. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara. Karena penghargaan harus atau tidak teman-teman? Tidak, bukan hak sih, nek hak lah harus ya. Karena ini penghargaan maka ya nek memenuhi syarat dan mereka mau ya bisa dilaksanakan. Tapi nek tidak memenuhi syarat
Ya belum. Sehingga jenengan mikir kenaikan pangkat itu mikirnya secara wajar saja lah, tidak harus jenengan pusing sampai pusing hanya memikirkan kenaikan pangkat sampai lupa kinerjanya. Yang penting kinerja lah, kinerja bagus, nanti kan insya Allah rezeki yang lain akan mengikuti menyusul. Nah ini progres untuk KP 2024 sampai 2025 di Banjarnegara itu 24 pas Oktober itu jumlahnya 314. Sudah diajukan Desember 250. Sudah KP April 2025 412. Sudah diajukan KP Desember kemarin 2025 294. BTL itu berkas tidak lengkap. Batal ya. BTL berkas tidak lengkap itu ada 47. Terus belum lulus UKKJ atau UJKOM 36. Belum cukup nilai 58, usul masuk Juli 2025 142, jumlah usulan 1551. Nah kemarin saya dibawahi berkas segini kayaknya. Jadi tak titip ke Pak Kidam ternyata nggak bawa mobil jadi ya udahlah tak bawa sendiri. Saya kan biasa bawa berkas banyak banget terus sudah nggak kaget pakai motor. Tapi nek Pak Kidam kan jarang bawa berkas pakai motor, biasanya pakai mobil. Jadi tak titipkan Pak Kidam, bukan magigan nonggalan semen. Iya, tak kira pakai bawa mobil nggak mobil. Nah itu berkas nanti bisa jenengan ambilkan punya teman-teman di sekolah jenengan. Jangan lupa tanda tangan karena akan dikembalikan ke kabupaten, diminta lagi tanda buktinya ke kabupaten. Di sana sudah ada catatannya, ada yang kurang ini, kurang nilai, kurang berkas ini, kurang ini. Nanti bisa dicek sendiri-sendiri. Kalau misalnya pak konversi dan sebagainya sudah ada, biasanya sudah disertakan karena sudah dibuatkan oleh kabupaten. Nanti tinggal menyeken suatu saat dibutuhkan, diupload kan, tinggal diupload. Nanti jenengan cek di tempat jenengan ada tidak. Di sana banyak banget pokoknya. Yang Korwil kemarin banyak sih berkas itu sudah kami ambilkan. Nanti dicek satu persatu setelah kegiatan konferensi ini selesai. Jangan lupa tanda tangan terimanya ada 2 lembar. Kemudian teman-teman, nah ini rekap totalnya tadi. Yang terkendala itu 139. Sehingga nek gurine jenengan kok ada yang gagal, enggak usah terlalu menangisi nasib. Kancane akeh. Santai bae. Ya bener Pak. Hidup itu mbak dibuat santai tapi tujuannya tercapai. Jadi akan bahagia, enggak usah apa-apa digawe sepaneng. Pokoknya memang belum berarti belum rezekinya, enggak usah ditangisi nggih. Nah ini yang penting gajian lancar, kinerjanya jenengan bagus itu insya Allah berkah lah. Catatan teman-teman. Nah, catatan yang diambil dari kabupaten dari berkas yang jenengan teman-teman usulkan. 1, berkas tidak lengkap. Ternyata banyak berkas yang tidak lengkap. Contoh, untuk penilaian ijazah belum dilengkapi dengan izin pencantuman gelar BKN dan kekurangan berkas lainnya. Itu contoh kekurangannya. Kan kalau dulu harus ada izin gelar ya. Misalnya Pak Joko mau mencantumkan MM-nya juga harus ada izin gelar. Kayaknya sudah keluar izinnya. Kemudian belum lulus UKKJ. Belum lulus UKKJ juga menjadi kendala. Nah, pengusul kenaikan jenjang belum lulus dan memiliki sertifikat lulus UKKJ. Walaupun mungkin nilainya sudah cukup, tapi kalau belum lulus UKKJ tidak bisa. Nilai belum cukup, banyak ini. Tadi tak cek ada beberapa yang stop map itu ditulisi nilai belum cukup, nilai belum cukup, nilai belum cukup. AK dihitung dari 0 pada. Nah ini aturan baru. Kalau dulu jenjang baru itu kan nilai yang lama bisa untuk sisa ya, tapi kedepannya itu kalau jenjang baru kembali ke 0. Iya, jadi sisanya biyen hilang. Ini untuk aturan yang baru. Kenaikan jenjang tersedia formasi pada. Nah, ini kenaikan
dengan jenjang ini juga ada salah satu syaratnya adanya formasi dari peta jabatan. Sehingga Pak Rianto misalnya sudah 4C ke mau, oh Pak Joko di sana atau tadi tak sapa tak kira di sana. Misalnya Pak Rianto kan sudah 4C, mau ke 4D, itu terganjal karena apa? Karena di Banjarnegara tidak tersedia format untuk guru utama, untuk jabatan utama. Yang ngenteni pensiun 4D. Sampai saat ini tidak hanya di guru, di dinas instansi lain sampai saat ini tidak ada jenjang guru utama itu. Termasuk misalnya Putri mau ke 4D juga belum bisa Bu, karena nggak ada formasinya. Tetapi kalau guru di bawah itu, insya Allah orang kabupaten wis dibuatkan pemetaan jabatannya ada. Yang guru di bawah itu sudah ada, yang madia, muda dan sebagainya. Disyukur saja Pak. Jenengan ki nek poli apa ya nek angkatan sudah jenderal bintang berapa Bintang berapa? Biasa di luar. Kemudian yang catatan berikutnya adalah keterbatasan input usulan BKN di BKD. Nyun sewu sekabupaten iki sing usul ribuan, tetapi sing input di BKD itu hanya seorang, sehingga jenengan harus sabar. Ketika jangan lu usulkan biar kok ora ngono kabar. Ya karena memang keterbatasan SDM-nya hanya sedikit, satu input wong sekabupaten bayangke. Kan ngasih bloroken mripate. Nggih, BKN hanya satu Mbak Sapa itu nggih yang input itu. Sehingga mungkin Pak Heri, wes suwe banget kok belum ada kabar karena penginputnya satu tok Pak Heri. Iya ngasih mumet. Mekanisme dan beberapa ketentuan yang berubah di masa transisi juga karena kan MIPEL berubah-ubah terus. Aturannya itu MIPEL berubah sehingga juga menjadi ganjalan juga. Proses usulan ini usulan masuk, kemudian kan langsung dicatat oleh petugas di kabupaten. Ketika jenengan usul itu direkap, terus verifikasi usulan. Selanjutnya kan diverifikasi kelengkapannya, cukup atau enggak. Terus penerbitan PAK 2022 dan PAK integrasi. Ini yang 4A ke bawah ya, kan dibuatkan oleh kabupaten, dibantu. Nah, ke 4A. Kemudian kirim berkas siap KP ke BKD. Ya, di BKD kan di input tadi yang petugasnya hanya satu. Kemudian di BKD berkas setelah masuk BKD, terus pemantauan proses usulan BKD ke BKN. Kan prosesnya cukup lama. Penyampaian informasi kekurangan berkas atau persyaratan yang dilakukan oleh BKD ke BKN melalui berkas menghubungi pengusul. Nah, makanya yang mengusulkan karena grup khusus. Biasanya kurang kok minta hari ini jam sekian harus sudah kumpul. Itu jane permintaan BKN. BKN nelpon BKD. BKD nelpon Didipora nguyak-uyak jenengan. Akhirnya seperti itu. Sehingga ada grup khususnya. Kemudian teman-teman usulan KP ya, ini yang 2026 sing anyar ngemben. Penting ini. Ya, insya Allah tak share. Tenang saja. Ini saya minta Pak Yadi Pak, kalau berkenan minta PPT-nya, kemarin nggak dibagi sih Pak untuk konferensi. Nggih Mbak, di PI. Engko tak kek jenengan nggih. Perubahan mekanisme usulan menyesuaikan. 1. Peraturan BKN nomor 4 tahun 2025 tentang periodisasi kenaikan pangkat. Kemudian digitalisasi proses usulan pada BKPSDM Kabupaten Banjarnegara. Ada yang asing dengan BKPSDM? Iya, iki cara gampangannya biyen BKD. Saiki dadi domi BKPSDM. Jane iki BKD gitu. Saiki istilahnya ganti. Iya. Kemudian usulan lebih sederhana. Ngemben usulannya lebih gampang teman-teman. Sehingga teman-teman di sekolah jenengan kei motivasi. Wis gampang lah kabeh iso nggarap dan simpel juga. Tapi ada satu catatan kemarin teman-teman. Dulu kan pernah saya sampaikan, kedepannya kan mau satu persatu dipanggil ke kabupaten, kemudian menghadap. Tapi kemarin ada perubahan info terbaru ya Pak Idam, ternyata itu tidak jadi karena Pak Kadin nggak menghendaki banyak guru yang berbondong-bondong ke
Dindikpora, sehingga diusulkan lewat online saja, sehingga Dindikpora mau membuat semacam aplikasi yang nanti teman-teman naik jabatan bisa langsung mengupload di sana, tidak jadi menghadap satu persatu. Tapi tetap lebih mudah daripada dulu yang pakai berkas manual banget. Nah, ini jabatan fungsional atau pelaksana telah memenuhi persyaratan kenaikan pangkat termasuk pak konversi valid yang ditetapkan pejabat penilai. Yang B, jabatan fungsional atau pelaksana telah melengkapi dokumen kepegawaian termasuk pak pada HTTPS ini e-file. Jadi e-file jenengan ki sering diperbarui nggih. Jenengan dapat SK baru, ya dimasukkan di sana. Istri baru misalnya cerai terus istri baru lagi, ya dimasukkan di sana. Suami baru misalnya kawin baru kan masuk. Semua kan di keluarga, semua data ada di sana komplit. Sehingga biar dapat ini dapat tunjangan ini tidaknya nanti juga masuk. Termasuk juga piagam atau mungkin jenengan tas lulus SKP juga dan sebagainya. Jabatan fungsional atau pelaksana secara pribadi. Secara pribadi teman-teman nek gurune jenengan arek usul ya dokon ngupload dhewe-dhewe. Mengusulkan secara online ke Dindikpora melalui kanal yang akan diinformasikan melalui edaran. Kanalnya berarti masih dalam proses nggih, ya rencananya seperti itu. Jadi info konferensi yang kemarin yang mau didatangkan satu persatu diganti dengan ini nggih, kemarin info. Alur usulan. Nah, alur usulannya ini pengusul mengusulkan secara online ke Dindikpora. Nah, ini yang telah memenuhi syarat, kemudian melengkapi dokumen di kepegawaian, file BKPSDM atau BKD lah ini. Kemudian langkah kedua, Dindikpora mengusulkan ke BKD melalui portal Siap Banjarnegara. BKPSDM ini yang bisa buka portalnya kan Dindikpora ketika dibuka. Pengusul yang telah terverifikasi diusulkan secara online oleh Dindikpora. Kemudian langkah ketiga, admin BKPSDM mengusulkan ke BKN yang tadi itu satu orang itu loh, sehingga memang harus sabar jenengan. Semoga ke depan bisa ada penambahan pegawai lah. Malah semen bayangke wong siji dikon gaweke wong sekabupaten padahal SD, SMP, TK. Nah, kan akeh banget. Kemudian pelaksana yang telah terverifikasi BKPSDM diusulkan KP-nya ke BKN melalui aplikasi Imut kalau belum ganti. Ya, ini yang bisa buka ya BKPSDM. Nek kita ya enggak buka Imut. Kemudian pengusul mengunduh. Nek tadi tinggal jenengan ngunduh, ora perlu melayu-melayu nang Dindikpora. Pengusul mengunduh SK KC pada MAI ASN. Pengusul dapat mengunduh. Nah, sehingga jenengan itu passwordnya jangan sampai lupa. Ada password e-file, password MyASN, pajak dan sebagainya. Dicatat kaya bumat iki lho ndek kitab suci kuning. Catetane iki apa? Password akeh banget. Karena lali nek ra di password, nek ra dicatet. Saking akehe aplikasi yang harus kita akses. Iya, nek dicatet nang HP piye? Nek HP-ne ilang, nek HP-ne error, nek HP ya dicatet nang buku, ya dicatet nang HP, dicatet nang kitab diare atau buku harian jenengan, diare jenengan. Tempel nang kamare Pak Kidiam. Ki lho saking akehe password asli lali nek ra dicatet. Wong kadang dicatet ternyata wis ganti, kadang ra kemutan nggih. Persiapan, nah ini penting teman-teman. Persiapan pengusulan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan 2006. Ini satu. Usulan mulai bulan Februari 2026 untuk TMTKP 3 bulan berikutnya. 3 bulan berikutnya nggih. Pengusul pada bulan Juli 2025 yang telah diproses sampai penerbitan PAK 2022 dan PAK integrasi dan pengusul terkendali
kendala yang telah mencukupi persyaratan mengikuti proses usulan dengan mekanisme yang baru. Sing wingi kurang, wingi salah apa berarti ngemben nganggo mekanisme baru. Ya ulangi lagi berarti, ulangi lagi. Iya. Berkas fisik usulan Juli 2025 dan PAK 2022 dan Pak Integrasi dapat diambil di seksi mutasi. Wis tak jepoke, nanti tinggal diambil nggih. Nggih. Kemudian usulan penertiban bener ya. Usulan penertiban PAK 2022. Nah, ini bagi teman-teman yang belum punya PAK 2022 ada kesempatan ini teman-teman. Iya, kan belum semua punya ya. Ada sing kelewatan dong. Ini penting banget. Dicatat nek ora dipoto. Nggih. Karena nanti nek ya di-share tapi kan ora mesti diwaca. Ayo, sing penting banget iki kan sing jenengan dong duwe. Engko sing penting jenengan wis ayem lah wis di-share. Jebule ora tau dibuka. Ya nggih. Bagi jabatan fungsional kategori ini 1. Jenjang jabatan dan pangkat ahli pertama atau 3A sampai dengan ahli madya 4A. Yang kedua, TMT kenaikan jenjang jabatan atau kenaikan pangkat terakhir sebelum tahun 2024. Yang ketiga, belum diterbitkan PAK 2022 dan atau PAK integrasi. Yang belum punya PAK 2022 yang ada di sini ngacung coba. Ada enggak? Wes kabeh? Aman berarti. Tapi bukan di sekolah jenengan ada ya yang sudah 4A belum punya PAK-nya. Nah, ini besok ditanyakan Bu, bukan kelipatan mumpung ada kesempatan karena terkadang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, dapat penting ini, dapat mengusulkan penerbitan PAK 2022 dan atau PAK integrasi dengan berkas usulan. Jenengan duwe Bu, ini penilik juga. Oh ya. 1. SK pangkat terakhir, 2. PAK terakhir, 3. SK jabatan fungsional terakhir. Terus jangan lupa semua dokumen yang penting yang jenengan miliki itu di-scan. Saya ya butuh tinggal set ngono dikirim nggih. Nah ini. Nah berkas-berkas ini kalau yang memang belum punya ditunggu oleh kabupaten. Usulan secara kolektif dengan nominatif dan pengantar Korwilcam atau SMP, kalau SMP ya kepala sekolah, diterima seksi mutasi paling lambat 15 Januari. Lebih dari ini akan ditolak oleh kabupaten. Sehingga kami di Korwil juga membatasi ditulis ini paling lambat tanggal 13. Maksudnya 13 jenengan kumpul, 14 kami setorkan. Kita nggak pernah mengambil yang paling deten banget karena bukan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tanggal 15 dilolak udan gede banget. Sopo sing ngamedun kan nggih. Sehingga kita targetnya jenengan paling lambat tanggal 13, kami tanggal 14 kami setor ke kabupaten gitu. Masih ada waktu. Alah ming telung iki kan sedilit lah. Barate sedina we dadi hanya kadang cok dadi rende lah sesuk lah. Ngerti-ngerti waktune wis entek nggih. Gini nggih, tanggal 13 paling lambat kumpulkan ke Korwil. Sing cok nangani biasa sama Mbak Pipin ya. Ya, itu. Yang belum punya, jangan lupa disampaikan ke teman-teman guru nggih. Bukan di jenengan ada kliwatan kok jenengan sing dipaido. Masalahnya apa? Nek jenengan yang belum disampaikan di Korwil. Saya punya dokumen live itu, sehingga saya sudah menyampaikan semua info dari kabupaten. Keempat, masih tadi ada 8 ya. Waduh baru separuh ya. Jam berapa Bu? Iki kok ora ono wedang ya apa sadar? Oh ya, biasanya kan ono gelas keliling enggak ada ya. Kami wah saya ngirit ya ngirit efisiensi. Keempat, larangan pengangkatan ASN. Ini juga sudah sering, tetapi karena kemarin juga disampaikan, ya saya punya kewajiban menyampaikan kembali.
Satu, secara tegas Bupati dan juga regulasi pusat melarang pengangkatan tenaga non ASN sejak Januari 2025 apapun alasannya. Untung saya punya bukti kemarin kan ditemani Pak Kidam, sehingga apa yang saya sampaikan nanti nek rapas jenengan interupsi ya Pak, interupsi kemarin tidak seperti itu gitu Pak. Nggih. Ini sehingga ini walaupun gimana ya realita di lapangan kan kurang tenaga jenengan, tapi aturannya memang nggak boleh Bu, sehingga kepala sekolah jangan sekali-kali mengeluarkan surat apapun berkaitan dengan pengadaan tenaga non ASN setelah Januari 2025. Mbah kuwi jenenge surat apalagi surat tugas. Kemarin masih ada yang ditemui ya Pak Kidam di suatu tempat, tapi saya yakin nggak di Wanayasa ada yang kepala sekolah masih mengeluarkan surat tugas setelah Januari. Ini sangat-sangat dilarang. Kalau kewenangan akan jadi masalah sangat besar dan fatal. Sehingga namanya apapun jenengan rasa gelem kon mengeluarkan bos surat, ini surat pengabdian, surat latihan mengajar, surat apa enggak usah, enggak boleh apapun namanya. Nggih. Surat kekeluargaan juga enggak boleh, pokoknya apapun enggak boleh. Memo enggak boleh Pak. Ngerono tanda tanganin jenengan kok sampai diupload terdeteksi, boleh jenengan langsung panggil ke kabupaten. Yang kelima, sumbangan kopi. Ini dulu kan pernah kita sampaikan, belum ada info resminya. Lah kemarin sudah resmi ada Pak Kidam, disampaikan Pak Kadin ya Pak. Ya sehingga teman-teman kemarin sudah pada ada langsung yang transfer. Nah, saya nunggu dari teman-teman sini, wong baru kemarin kok keputusan fix-nya. Masih sama untuk masing-masing satuan pendidikan itu 10 pohon. 10 pohon ini sepohon 2.000. Nek 10 berarti 20. Nek jenengan mau ngantar ke kabupaten pohon kopi juga boleh. Tapi koyone kok mah dadi luwih 20.000. Jenengan nyewa mobil 50.000, lenggo gendong warung nggih. Nah, ini untuk mempermudah kita akhirnya dihimpun K3S per satuan pendidikan 10 pohon atau setara dengan 20.000, karena satu pohon sampai di kabupaten dihitung 2.000. Mungkin nek tempat jenengan punya bibit, kuwi siji ki regane 1.000. Lah 1.000 kan nang alas, lali tekan kabupaten nah kan 2.020. Nah, ini monggo untuk TK sunah ya, Mbak. Artinya nek misalnya nih jenengan 2 TK itu mau urun, ya kita terima kasih. Kalaupun tidak juga enggak apa-apa. Yang SD yang tidak ikhlas enggak usah urun. Iya. Engko rae kok ngono di-upload nang media massa geger maning. Pokoknya ini yang ikhlas. Yang ikhlas satu sekolahan menyumbang 10 bibit kopi. Dan jangan jenengan ada yang enggak ikhlas opongan terus diupload untuk hati-hati ya, ini pumpung kemutan juga. Segala sesuatu yang jenengan enggak puas baik dengan Korwil, dengan Dindikpora, dengan Pemda, dengan negara atau apapun, komunikasikan secara langsung secara lisan. Jangan di medsos terus jenengan curhat di medsos. Itu jenengan anggapannya sepele tapi efeknya besar sekali. Ketika jenengan menyadari itu salah, jenengan langsung hapus, tetapi di sana sudah terekam di media itu ya, sehingga seperti ucapan ketika sudah terlontar walaupun sudah tidak terdengar tapi tidak bisa ditarik lagi. Sehingga monggo hati-hati untuk kita bersikap bijaksana, apalagi kita ASN. ASN itu wajib loyal, dedikasi, apapun perintah atasan, Pak Presiden, Pak Menteri, Bu Bupati, Pak Kepala Dinas maupun atasan yang lain harus kita loyal. Selagi perintah itu tidak menyalahi aturan atau regulasi yang ada. Kemudian ini untuk dicatat Bu Bendahara K3S. Nomor rekeningnya yang untuk mentransfer ini atas nama Munjiati, Bank BPD ya, Bank Jateng. Nomor rekeningnya 3106025.214. Nanti setelah jenengan transfer, bukti transfernya kirimkan ke saya nggih. Nanti saya kirim bukti itu ke grup itu Korwil.
Satu orang loh dikumpulkan. Nanti kan jumlahnya berapa? 580 atau berapa nek tambah TK ya nanti berarti 600 atau berapa lah baru di. Iya. Misalnya kok ini ada yang nggak adil ya diteboki dhisik K3S lah biar iya. Nanti jenengan nagih ke yang tidak hadir. Pak Aan ada yang makili ya? Iya. Iya. Bukan ada ya. Yang belum Bu Warni yang sudah di BAP nanti biar di Bu Warni. Oh nggih, makanya Bu Warni komunikasi Bu Jaki nggih. Totalnya berapa terus dikirim saja ke rekening ini, terus nanti buktinya bisa saya setorkan ke kabupaten. Iya. Kemudian sekilas rekrutmen KS. Ini KS. Saat ini masih proses untuk yang non reguler. Batas uploadnya itu kemarin tanggal 7. Pas akhir itu kita ada 2 yang belum upload. Ada Pak Gunawan, ada Bu Sulastri. Tapi Pak Gunawan terus saya japri, ini proses ya Bu, tetapi memang saat itu dibuka agak angel. Tetapi agak sore itu sudah lapor, alhamdulillah Bu, sudah bisa, alhamdulillah. Tapi Bu Sulastri masih belum konfirmasi Bu. Katanya aduh ini baru cari SKCK apa ya? Apa kesehatan apa? Aduh sudah belum nafsa. Kesehatan kalau enggak SKCK aduh wis tak konken biyin nembe cari kemarin Bu nggih. Tapi pun akhirnya oh iya semoga pun lah wong kemarin Pak Yadi ketemu juga enggak bilang apa-apa berarti saya yakin sudah. Nek anu kan mesti negur, Mbak saya kurang siji ngono. Kemarin diam saja berarti semoga sudah. Nah, ini juga ada surat yang tadi saya saya share di grup info kedinasan. Mereka ini untuk segera mencari surat bebas nafsa. Berarti SD 1 Wanayasa sampaikan ke Pak Rohmani ya. Oh, yang anu ya, berarti yang yang reguler dulu ya. Yang reguler ya. Ke depan juga yang non reguler ini setelah ini terupload semua juga harus mengupload nafsanya. Ini memang ya untuk itu berarti Pak Santo dan anu ya sudah ya mereka sudah siap nafsa nggih. Iya. Nafsa itu bebas itulah narkoba dan zat adiktif. Dan ini harus di RSUD, tidak boleh di puskesmas atau di klinik anu nggak boleh, harus di RSUD ya, nggak boleh RSI kayaknya, betul RSUD. Hampir selesai nih, sekilas kinerja. Nah kinerja monggo dicek kembali. Kemarin kayaknya Bu Sulis sudah men-share yang dari itu nggih. Yang dari kinerja monggo dipelajari, dicek langkah-langkah yang perlu jenengan lakukan sesuai kondisi jenengan. Kan ada yang sukses, ada yang belum, ada yang sudah final. Ya kan belum, rata-rata belum ya, nggih monggo. Untuk selalu dicek dan cross check, sering-sering dijenguk. Bukan hanya istri dan suami yang dijenguk, tetapi itu aplikasi jenengan ya dijenguk lah supaya kalau ada perubahan apa-apa langsung bisa. Ini info kedinasan nggih, mboten infi. Yang terakhir zakat. Untuk yang terakhir adalah zakat. Pak Kidam kemarin setelah kumpulan di situ saya langsung ke Basnas. Karena ada undangan di sana juga sih. Nah, zakat profesi alhamdulillah telah cair teman-teman. Untuk kita sih banyak banget juga enggak, tapi lumayan lah. Sekitar 13 juta. Karena zakat profesi itu kan 70% dikembalikan ke UPY yang untuk dikelola di UPY. Nah, ini bagi yang belum monggo untuk segera karena penerimaan kontribusi rencananya akan kita terimakan sesuai yang terima adalah yang zakat gitu. Ibaratnya seperti di Basnas, UPY yang terima itu UPY yang setor zakat, yang tidak setor juga tidak terima. Lah kita mau mengadopsi ke sana sehingga kalau ada sekolah yang tidak menyetorkan zakat padahal ada yang sertifikasi, mohon maaf kalau besok siswa maupun gurunya tidak dapat. Nah ini masih ada waktu, monggo. Barangkali kemarin lupa, ada yang lupa
belum setor segera saja setor supaya besok ketika teman-teman WB yang tidak masuk kategori dapat zakat bisa ikut terima atau siswanya ikut terima. Ini berkaitan dengan ini. Nanti monggo barangkali Pak Ida mau menambah sendiri secara detail. Masih ada terdeteksi 3 sekolah yang belum setor zakat sertifikasi. Saya tidak tahu apakah memang niat tidak setor atau karena lupa saking akeh kegiatan ya. Atau mungkin uangnya sudah habis karena sudah lama. Bisa ada 3 kemungkinan gitu ya. Iya. Pak terkait dengan zakat itu kan kemarin yang saya 2 bulan kan sudah. Nah, terus saya lagi yang 1 bulan. Berarti kan ketika kita harus setor yang 1 bulan ya, 1 bulan tapi ternyata cairnya itu nggak tahu nggak ada soalnya punya saya itu nunggu nanti komplit apa aja. Iya, nunggu komplit ya enggak apa-apa. Nggih. Nunggu komplit nggih. Iya, iya. Tapi terima kasih yang sudah setor. Ini Pak Kidam, kebetulan ada Pak Kidam. Setelah ini besok jenengan bisa langsung kumpul dengan tim jenengan, tim UPY untuk mengerembuk penyalurannya. Mungkin penyalurannya bisa untuk siswa miskin, fisabilillah atau yang lain. Online kita sudah lakukan. Karena dulu kan kita sudah supaya para Asia betul. Kemudian siapa sudah direncanakan yang rencananya itu adalah prioritas untuk teman-teman kita yang belum masuk Gakoji karena kalaupun ada siswanya ya yang guru itu tidak boleh karena ternyata kalau kita hitung antara pendapatan guru yang belum Gakoji dengan bantuan siswa itu sudah besar bantuan 1 siswa ketimbang 1 guru PIP, MBD dan sebagainya. Kalau gitu masa gurunya malah ternyata tidak sampai segitu ya. Jadi kita pertimbangannya terutama yang belum masuk ke Gakoji. Kalau jumlahnya lebih dari kuotanya misalnya jumlahnya banyak sekali ya diurut dari yang lama misalnya. Tapi kemarin Mbak Wandi saya sudah tanya juga itu hanya sekitar hanya sekitar 15 sampai 40. Oke, terima kasih Pak. Hanya saya mengingatkan yang pertama diusahakan yang sebelum 2025. Karena kalau yang setelah 2025 itu akan menimbulkan hal yang permasalahan baru. Jadi yang dapat itu yang sesuai aturan yang sebelum 2002. Karena aturannya kan setelah 2025 kita sudah tidak boleh mengangkat. Nanti kalau itu misalnya kok muncul seperti itu, lah kan akhirnya terjadi masalah sehingga memang yang berakhir adalah yang sudah WB tetapi belum masuk P3K paruh waktu, pokoknya WB tapi yang sebelum 2025. Kalau setelah 2025 kan aturannya memang sudah nggak ada. Kalaupun masih ada kan janjinya kepala sekolah disuruh memberhentikan itu karena aturannya tidak membolehkan gitu. Tapi iya. Dan jumlah itu tidak satupun yang belum dibakar. Oh iya, memang sudah diseleksi seperti. Terus Pak Kidam, saya juga memberi masukan, nek bisa ya tetap siswanya ada Pak, walaupun hanya sedikit. Yang benar-benar miskin nanti dicari yang benar-benar membutuhkan, sehingga nanti ada 2 poin untuk siswa miskin dan juga fisabilillah. Tidak hanya semua untuk fisabilillah kan bukan ada siswa yang memang sangat-sangat membutuhkan, miskin itu tetap dimasukkan Pak. Terus kemarin juga ada pesanan, tetap ada proposal Pak. Walaupun proposalnya hanya 1 lembar lah. Kopnya cukup kop Korwil, terus kepadanya kan Basnas ya, Ketua Basnas. Terus dengan ini kami memohon pencairan dana yang 70% sejumlah 13 juta sekian untuk kami gunakan, 1 misalnya untuk bantu siswa fakir miskin, 2 untuk fisabilillah,
Terus demikian permohonan kami semoga bisa terkabulkan. Terus ngisor tanda tangan saya dan jenengan. Teman-teman pengurus PJ itu saat itu adalah biasanya Bapak ini sudah paling atas. Iya, tanggalnya ya tanggal proposal 2 hari setelah setor. Sehingga jenengan nanti mersani setore bendahara dulu tanggal berapa. Misalnya setore tanggal 2 Desember, berarti proposalnya 2 hari setelah 2 Desember. Gitu. Setor. Jadi kan lu ngelihat tanggal bendahara setor. Mbak Wahyu atau bendahara Bu Nur yang setor. Nanti bisa komunikasi dengan Mbak Wahyu nggih. Proposalnya tidak bayangkan juk kandel enggak Mbak. Pak selembar cukup. Yang penting tadi loh jumlah berapa untuk apa gitu. Iya, sekaligus SPJ. Nanti jenengan bisa sharing atau gundu-gundu rasa dengan UPI yang lain, tetapi yang hadir loh kemarin juga ada beberapa yang tidak hadir. Gitu nggih. Nanti contoh proposal bisa tak kasihkan ke Mbak Wahyu atau jenengan. Gitu teman-teman, barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua mohon maaf, barangkali apa yang saya sampaikan secara tidak sengaja ada yang merasa tersinggung atau sakit hati nggih. Mohon maaf lah, saya tidak berniat menyakiti jenengan tapi hanya menyampaikan informasi yang memang harus saya sampaikan. Kurang lebihnya demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, RAT teman-teman, saya dapat titipan dari Pak Heri, insya Allah tanggal 15 ada RAT Mas RAT di seperti dulu itu di gedung yang Sabdu itu, yang dekat ya dengan kuburan itu. Ya. Kemudian harapan saya teman-teman, anak jangan diliburkan. Kan tidak semua jadi anggota koperasi, ya ditinggal lah sing ra dadi anggota koperasi untuk bisa di sekolah. Nanti akan jadi temuan kalau dileburkan. Ya, termasuk nunggu MBG itu. Sehingga kan jangan ada sekolah kosong, bukan ada sidak geger nanti satu sekecamatan mosok ranan nggih. Sehingga harapan saya anak jangan diliburkan. Jenengan tetap atur lah, monggo saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah pinter lah ngatur. Oh sing anggota koperasi ya kan RAT, sing bukan ya kan ten sekolahan untuk menjaga situasi dan kondisi. Ya sak kuat-kuatnya dikuat lah nggih. Gitu, terima kasih ya. Terima kasih kepada Bu Parijem atas sambutan dan informasi